Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Rizkan Rohmah dan rekan saya Zerli Anita Dewi dan Endang Fitriana. Hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pasar Spot dan Pasar Forward serta kurs dan hedging dengan forward. Memasuki materi yang pertama yaitu Pasar Spot dan Pasar Forward. Apa itu pasar spot? Pasar spot disebut juga dengan pasar tunai. Pasar spot adalah pasar untuk pembelian atau penjualan instrumen keuangan, komoditas atau aset lain dengan pembayaran tunai dan langsung. Pasar spot merupakan pasar falas di mana dilakukan transaksi pembelian dan penjualan falas untuk penyerahan dalam jangka waktu 2 hari. Selanjutnya yaitu pasar forward. Apa itu pasar forward? Pasar forward disebut juga pasar berjangka. Pasar forward adalah bursa falas di mana dilakukan transaksi penjualan dan pembelian falas dengan kurs forward. Pasar forward berguna untuk mengurangi risiko yang timbul dari perubahan kurs saat mengimpor, mengekspor, meminjam, dan berinvestasi. Menurut Santoso, pasar forward adalah suatu pasar untuk transaksi penjualan dan pembelian dengan penyerahan di kemudian hari. Berbeda dengan pasar spot yang berjangka waktunya 2 hari, pada umumnya jangka waktu transaksi pasar forward adalah 30 hari, 90 hari, dan 180 hari. Namun demikian, transaksi berjangka ini dapat pula dilakukan antara konsumen dengan bank, dengan jangka waktu yang dapat dinegosiasikan. Artinya, dapat saja untuk jangka waktu 45 hari, 60 hari, 70 hari, atau 120 hari, tergantung dari kesepakatan antara konsumen dengan bank. Melalui kontrak forward, maka kita dapat melakukan hedging atau lindung nilai dari perubahan nilai yang terjadi di pasar. Premi dan diskon pertukaran forward. Premi forward terjadi saat kita membayar lebih banyak untuk penyampaian forward daripada penyampaian spot bagi mata uang. Sebaliknya, apabila kita membayar lebih sedikit untuk penyampaian forward daripada penyampaian spot disebut diskon forward. Untuk mencari diskon atau premium suatu mata uang dengan demikian dapat dilakukan dengan cara forward premium atau diskon sama dengan forward rate dikurang spot rate dibagi spot rate dikali dengan 360 per N. Dengan catatan yang pertama, bila forward rate lebih besar daripada spot rate, maka valuta asing yang di forward kontrakkan mengalami apresiasi yang disebut forward premium dan akan menghasilkan bilangan yang positif. Sedangkan yang kedua, bila forward rate lebih kecil daripada spot rate, maka valuta asing yang di forward kontrakkan mengalami depresiasi yang disebut dengan forward discount dan akan menghasilkan bilangan negatif. Selanjutnya, Saudari Zerli Anita Dewi akan menampilkan contoh dari perhitungan forward premium atau diskon. Forward market untuk hedging. Perusahaan Indonesia memerlukan dana untuk membayar kontrak pembelian bahan baku dari USA senilai $1 juta dalam jangka waktu 120 hari. Spot rate jual pada saat ini tanggal 9 Agustus 2004 adalah $1 sama dengan Rp9.200. Karena fluktuasi kurs yang tidak menentu, di mana diperkirakan US dollar akan apresiasi terhadap rupiah menjadi $1 sama dengan Rp9.300, maka pimpinan perusahaan melakukan forward kontrak dengan bank dengan kurs forward untuk 120 hari. Pada waktu jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2004 atau setelah 120 hari, pimpinan perusahaan akan mendapatkan kepastian memperoleh dana sebesar $1 juta dengan membayar sebesar $1 juta dikali Rp9.300 per US dollar itu sama dengan Rp9.300. Pembayaran ini dilakukan dengan forward premium sebesar Rp9.300 dikurang Rp9.200 per Rp9.200 dikali 360 per 120 dikali 100% sama dengan 0,10866956 dikali 3% sama dengan 0,33% untuk periode 120 hari. Ada dua metode pencatatan kurs. Yang pertama yaitu single currency atau satu jenis mata uang. Single currency adalah pencatatan transaksi mata uang asing dengan membukukan langsung ke dalam mata uang dasar yang digunakan untuk perbankan Indonesia yaitu mata uang rupiah.
Yang kedua yaitu multi-currency atau lebih dari satu mata uang. Multi-currency adalah pencatatan transaksi mata uang asing dengan membubuhkan langsung ke dalam masing-masing mata uang asing asal yang digunakan pada transaksi tersebut. Contohnya, perusahaan pada bulan Juli 2018 melakukan pembelian banknot USD sebesar $1.000 yang pembayarannya dilakukan secara tunai dengan nilai kurs $1 sama dengan Rp14.000. Maka untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Untuk pencatatan dengan metode single currency, maka di sebelah debit banknot sebesar Rp14 juta dan di sebelah kredit kas sebesar Rp14 juta. Sedangkan pencatatan dengan metode multi currency yaitu di sebelah debit banknot sebesar $1.000 dan di sebelah kredit rekening perantara sebesar $1.000. Lalu di sebelah debit rekening perantara sebesar Rp14 juta dan di sebelah kredit kas sebesar Rp14 juta. Kurs spot. Apa itu kurs spot? Kurs spot adalah pada hari tersebut atau nominal tersebut nilai kurs mata uang asing terhadap mata uang domestik tertentu pada saat terjadinya transaksi. Nah, kemudian spot rate merupakan kurs palas yang berlaku untuk penyerahan 1-2 hari, tergantung jenis palasnya. Dalam perjanjian ini, lazimnya penyerahan dilakukan 2 hari kemudian. Apabila 2 hari kemudian adalah hari libur, maka pelaksanaannya adalah pada hari kerja. Penyerahan semacam ini biasanya terjadi antar bank, sedangkan perjanjian antar bank dengan nasabahnya dilakukan pada hari yang sama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa spot rate adalah kurs yang berlaku maksimal 2 kali 24 jam. Nah, kemudian ada yang namanya kurs forward. Kurs forward ini yaitu nilai tukar yang disepakati pada saat transaksi, sekarang atau pada saat nanti, tetapi diberlakukan pembayarannya untuk waktu yang akan datang. Perhitungan kurs forward dihitung berdasarkan kurs spot yang ditambah atau dikurang faktor selisih bunga dari kedua mata uang yang dipertukarkan. Demikian dengan tanggal valutnya juga dihitung dari tanggal valuta spot. Apabila hari ini tanggal 2 Agustus, valuta spot adalah tanggal 4 Agustus. Forward 2 minggu atau 14 hari adalah 8 Agustus. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, selisih suku bunga kedua mata uang yang diperlakukan, yang kedua jangka waktu, yang ketiga mata uang suku bunga yang lebih tinggi dikarenakan diskon, yang terakhir mata uang yang suku bunganya lebih rendah atau premium. Nah, menurut Wiratmaja, rumus perhitungan diskon atau premium yaitu suku spot dikali dengan selisih suku bunga dikali hari. Nah, dibagi dengan 360 hari atau 1 tahun.